berkaitan data berarti masyarakat bisa mengakses ya? Bisa Pak, masyarakat bisa mengakses melalui website BPS. Jadi kebutuhan data apa yang ingin diakses bisa di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sarabat Hiji, masih bersama kami podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang bersama saya Muawiyah, alias Kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Bersama kita sudah hadir Ibu Hestin Rahmanita dari BPS Kabupaten Kepahyang. Nah, BPS ini punya peran penting dalam proses pembangunan gitu ya. Betul. Dia menyediakan data dan segala sesuatunya untuk proses pendudukan perencanaan pembangunan. Nah, mungkin untuk lebih supaya ini pemirsa sahabat LG diperkenalkan dulu Bu. Ya, yang jelas itu mungkin yang pertama itu apa sih BPS itu? Iya, kemudian misinya apa sebenarnya sehingga betul-betul kehadirannya di tengah masyarakat itu memang sangat dibutuhkan. Silakan Ibu. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hestin Rahmanita, bekerja di BPS Kabupaten Kepahyang sebagai statistisi ahli muda dan lebih banyak berkecimpung di kegiatan statistik sosial, Pak. Statistik sosial ya? Kegiatan statistik sosial. Sebelumnya mungkin teman-teman sahabat religi mungkin ada yang baru pernah mendengar itu BPS ya Pak. BPS itu adalah Badan Pusat Statistik, yaitu lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Langsung ke Presiden ya, Bu ya? Kita langsung ke Presiden Pak. Terkait dengan visi dan misi, jadi visi BPS itu sebagai penyelenggara data statistik. Penyelenggara data statistik di sini yang sudah Bapak sebutkan tadi, jadi berkaitan dengan data statistik yang digunakan untuk baik itu untuk kegiatan perencanaan pembangunan, kemudian evaluasi pembangunan, monitoring pembangunan, tentu sangat banyak membutuhkan data. Nah, kita sebagai penyedia data statistik, baik itu untuk pemerintah, masyarakat, ataupun dinas instansi. Jadi, kalau menyebutkan misi BPS, jadi misi BPS itu ada 4, Pak. Yang pertama, menyediakan statistik berkualitas yang berstandar, baik itu nasional maupun internasional. Kemudian kita juga membina kementerian, lembaga, dinas instansi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Selanjutnya kita juga memberikan pelayanan prima berkaitan dengan kegiatan statistik. Dan terakhir, membangun sumber daya manusia yang unggul dan adaptif yang berlandaskan nilai profesional, integritas, dan amanah. Jadi misinya itu tadi Bu ya? Ya, ada 4 misi itu. Jadi kalau BPS ini berkaitan data berarti masyarakat bisa mengakses ya? Bisa Pak. Bisa mengakses. Itu jadi sudah ada ini ya, ada panduan atau seperti apa nih? Iya, jadi untuk layanan kegiatan layanan data statistik di BPS itu ada banyak Pak. Masyarakat bisa mengakses melalui website BPS. Jadi nanti setiap BPS kabupaten kota punya website masing-masing. Punya website masing-masing. Iya, untuk Kepahyang sendiri alamatnya di www.kepayangkap.bps.go.id. Jadi masyarakat bisa mengakses, jadi kebutuhan data apa yang ingin diakses bisa di situ. Nanti ditampilkannya menurut kategori, apakah mau berkaitan dengan pendidikan, penduduk, berkaitan dengan ketenagakerjaan, kemiskinan, seluruhnya ada di website itu. Kemudian yang kedua, masyarakat juga bisa datang langsung ke BPS, nanti langsung diarahkan ke perpustakaannya Pak. Datanya sudah ada juga secara manual? Iya, secara manual ada. Jadi kita bentuk publikasinya dicetak dalam bentuk buku ada juga. Jadi bisa langsung ke perpustakaan di BPS. Jadi bisa untuk penelitian juga ya? Bisa Pak. Jadi kami banyak melayani mahasiswa. Mahasiswa? Iya, mahasiswa. Kemudian biasanya yang datang itu dinas instansi. Yang paling sering itu ya dinas kependudukan, ketenagakerjaan kan, terus kemudian Bapeda itu biasanya banyak berhubungan. Kalau ini memang lembaga pemerintah non kementerian ya, pemerintah, berarti bagaimana BPS itu mendapatkan data? Apakah ada peran masyarakat juga atau memang seperti apa? Oh iya, setiap penyelenggaraan kegiatan BPS kita selalu memakai jasa, istilahnya kalau di BPS itu mitra Pak. Oh mitra. Jadi petugas-petugas pendata lapangan ini kami kontrak biasanya sesuai dengan bulan kegiatan itu oleh masyarakat.
Biasanya ya masyarakat ini profesinya petani, ibu Oh, rumah itu. tangga, ada juga yang mitra-mitra di sini biasanya petugas-petugas PPS. Oh, Iya, jadi mereka dapat informasi dari BPS itu sendiri atau iya, memang iya. Jadi biasanya kami setiap kegiatan besar selalu open recruitment sih, Pak. oh, Jadi perekrut. diumumkan gitu. Nah, jadi di samping data ya, apa ada ruang lingkup khusus gitu untuk kegiatan BPS itu seperti apa? Mungkin bisa Oh dijelaskan iya, ya. iya. Ya. Jadi sebenarnya untuk di BPS tanggung jawab BPS itu Pak, kita di kegiatan statistik dasar. Nah, statistik dasar itu apa? Jadi statistik dasar adalah kegiatan yang pemanfaatannya ini untuk umum. Untuk Jadi umum ya. untuk umum. Jadi sifatnya luas dan lintas sektor. Nah, kegiatan kita kalau kegiatan teman-teman sahabat religi pernah dengar itu ada kegiatan sensus. Sensus penduduk Iya, ya. Oh, Pak, sensus sensus penduduk itu penduduk. termasuk dasar ya, sensus Ya, dasar sensus ya. dasar. Jadi ada 3 kegiatan sensus. Jadi BPS punya sensus penduduk itu diselenggarakan 10 tahun sekali. 10 tahun Jadi sekali. setiap tahun yang akhirannya 0, Pak. Jadi 2020 itu terakhir iya, itu iya, sensus iya. penduduk. Kemudian yang akan dilaksanakan itu sensus pertanian di 2023. Jadi di tahun akhiran 3. Oh, Sensus T3, pertanian. sensus Terus pertanian. kemudian terakhir sensus ekonomi itu di tahun akhiran 6. Akhir Nanti 6. di 2026. Itu kegiatan statistik dasar. Selebihnya untuk kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh BPS itu banyak, Pak. Survei-survei. Misalnya di bidang saya sendiri itu ada berkaitan dengan angkatan kerja. Jadi kami menghitung jumlah pengangguran, berapa persen. Itu di survei angkatan kerja nasional atau disingkat dengan Sakarnas. Kemudian ada survei harga. Harga juga. Iya, harga, Pak. Jadi harga-harga barang pokok itu terus dipantau setiap bulan. Terus kemudian ada survei-survei berkaitan dengan wisata, misalnya ya Pak, berkaitan dengan objek wisata, itu ada di potensi desa. Jadi di sana ada pertanyaan objek wisata apa saja yang ada di setiap desa. Oh, itu masuk dari bagian dari Iya, kegiatan BPS itu iya sendiri. ada. Itu namanya Podes Potensi Desa, Pak. Kemudian ada juga survei yang berkaitan dengan tingkat hunian hotel dan berbagai macam kegiatan. Oh, jadi ini kayaknya ini tahun tadi cerita tentang statistik dasar ya, itu di angka 3. Iya, Berarti iya betul. sepertinya iya ada agenda khusus nih Iya, dari iya BPS betul. di tahun 2023. Iya, iya, Mungkin Pak. berkaitan dengan apa mungkin dijelaskan supaya masyarakat juga bisa mendukung, bisa membantu atau dapat informasi lebih awal. Iya ya, betul, silakan iya. Ibu. Jadi agenda besar kami untuk BPS di tahun 2023 tadi sudah saya sampaikan juga ada kegiatan sensus pertanian, Pak. Sensus Sensus pertanian. pertanian nanti akan dilaksanakan di bulan Juni dan Juli di 2023. 4 bulan lagi ya? Iya, 4 betul, bulan 4 lagi ya? bulan lagi. Ya. Untuk sosialisasi mungkin akan segera dilaksanakan di BPS Kabupaten, mungkin melalui spanduk-spanduk atau baliho, nanti masyarakat juga bisa melihat. Kemudian agenda besar kami yang kedua, ini merupakan kelanjutan dari agenda kami di 2022, Pak. Jadi di 2023 ini kami akan melaksanakan forum konsultasi publik kegiatan Resosek. Apa itu? Resosek ya. Resosek. Jadi ada dua ya, Ada dua, ada yang tadi sensus pertanian, Pertanian, tadi ya. Nah, kemudian ada Resosek. Ini Iya, Resosek. agak namanya ini agak Asing. agak asing ya, atau bahasa rejang gitu kan, ya, bahasa apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu iya, dia. iya. Jadi Resosek itu singkatan ya Pak ya. Oh, Jadi singkatan. Iya, Resosek iya, itu iya. singkatan dari registrasi sosial ekonomi. Oh, Jadi itu registrasi dilaksanakan sosial di Oktober dan November tahun lalu. Jadi itu merupakan instruksi dari Presiden sebenarnya Pak. Iya, iya. Jadi instruksi dari Presiden di mana untuk terkait dengan data kita ini kan sebenarnya masih di berbagai macam tempat kan Pak. Kayak Dinas Sosial punya data Ya, penerima bantuan iya, betul, gitu. betul, Terus betul. kemudian berkaitan dengan kesehatan Dinkes juga punya data. Jadi bingung kan masyarakat tuh iya, bingung data mana yang mau dipakai. Jadi Resosek ini menjawab pertanyaan itu. Jadi nanti data hasil dari Resosek ini jadi basis data Pak. Jadi basis data di mana program-program bantuan dari pemerintah datanya dari situ. Itu berarti dalam bentuk aplikasi atau program yang berjangka seperti tadi tuh. Jadi ini kan
program tahun kemarin nih. Iya, tahun Jadi lalu. untuk tahun 2003 ini apa yang Oh ya, ya, yang berkaitan dengan resili itu iya apa? ya. Kalau tahun lalu kita di kegiatannya itu pendataan lapangan ya Pak. Oh, pendataan Jadi lapangan. petugasnya turun ke lapangan, door to door, mengunjungi setiap keluarga yang ada di seluruh Indonesia, mendata profil kependudukannya, mulai ditanya dari nama siapa, nicknya, kemudian pendidikannya, pekerjaannya apa, bagaimana kondisi perumahannya, kemudian apakah keluarga ini mendapatkan bantuan dari pemerintahnya apa saja, Jadi aset yang dimiliki juga apa saja gitu Pak. Jadi per keluarga ya? Iya, per keluarga. Per keluarga. Mm-mm. Oh, iya, iya. Nah, itu yang di 2022. 2022. Sedangkan 2023 ini adalah agendanya kita melakukan konsultasi, Pak. Jadi data yang dihasilkan di lapangan ini kita konsultasikan, kita rembukkan bersama kepala desa, lurah, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama gitu. Apakah data yang dihasilkan oleh BPS ini sudah benar atau belum? Karena hasil yang kami olah ini setiap keluarga itu diberikan peringkat status kesejahteraannya, Pak. Jadi dikategorikan setiap keluarga. dikategorikan. Apakah dia miskin, sangat miskin, atau tidak miskin. Jadi Nah, caranya tadi dengan komunikasi tadi dengan iya, pihak. jadi kami memastikan kembali benar nggak keluarga ini miskin gitu. Jadi kondisi di lapangan seperti ini. Nah, kami akan konsultasikan nanti di FKP tersebut dijadwalkan di bulan Mei. Jadi BPS itu sudah menyelenggarakan kegiatan apa namanya itu berkaitan registrasi sosial ekonomi ya. betul. Itu apa tadi Resosek ya tahun 2022. 22 kemarin. Dan itu akan diperkuat lagi Iya, betul, sepertinya, betul. diperkuat lagi dengan cara apa namanya itu komunikasi data itu tadi Betul. supaya dalam bentuk verifikasi mungkin Iya, istilah iya, kalau iya, orang iya. data Kalau itu ya. lebih gampangnya verifikasi, betul. iya. Verifikasi, konfirmasi gitu. Ya, mungkin bisa dijelaskan Bu, Ya. mungkin masyarakat tahu mungkin jadwalnya kapan, seperti apa, keterlibatan masyarakat di mana atau ada keterlibatan perangkat-perangkat desa atau dan seterusnya mungkin dijelaskan. Iya. Jadi FKP jadi forum konsultasi publik ya Forum Pak. konsultasi publik, ya. Jadi di sana adalah forum konsultasi di mana data-data tadi, data-data hasil lapangan tadi dikonsultasikan kembali ke masyarakat. Nah, masyarakat ini siapa? Mulai dari perangkat-perangkat wilayah, Pak. Jadi Perangkat-perangkat wilayah. kepala desa, kemudian aparat desa ataupun lurah, kemudian bisa jadi dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian kita juga melibatkan perangkat keamanan seperti Babinsa, Babinkaptipnas. Dilibatkan semua Bu ya. Iya, Pak. Nah, kenapa mereka ini kita undang dalam forum tersebut? Karena mereka yang dianggap paling mengetahui kondisi masyarakat masing-masing. Iya. Ada jadwalnya itu Bu atau Ya, memang ada. ini selama tahun 2023 ini atau memang ada batasannya? Ada jadwalnya Pak. Jadi kami ini sekarang lagi tahap persiapan Pak. Di bulan Januari sampai Maret ini kami tahap persiapan pengolahan data lapangan tadi. Nanti akan siap di bulan Mei. Jadi di bulan Mei mulai dari minggu pertama Mei sampai ke minggu keempat kita nanti akan melaksanakan FKP di seluruh desa kelurahan di Kabupaten Kepahyang. Jadi berpacu dengan waktu ya. Iya Pak, ya, Bu? betul. Jadi harus segera dilaksanakan Ya, dalam 1 bulan itu Pak. Tapi tenaganya ya ini ya apa namanya itu semua sudah kompeten sekali ya, jadi sudah ini ya. Insya Allah. Nah kemudian ini kan sudah terjadwal nih, berarti di bulan Mei ada apa namanya itu penyelenggaraan tadi forum konsultasi publik ya, itu dalam perencanaan itu sekitar bulan Mei awal ya. Iya, bulan Itu Mei. apakah Mei itu selesai atau memang sampai akhir tahun nih? Oh, Mei kita harus sudah selesai. Oh, Mei harus Mei harus selesai karena di bulan Juni dan Juli datanya itu sudah harus diolah lagi, Pak. Jadi nanti data akhirnya itu adalah outputnya adalah basis data seluruh keluarga berdasarkan profilnya tadi, kondisi sosial ekonomi dan status kesejahteraannya. Status kesejahteraannya. Iya, betul. Jadi kalau orang pengen ngakses data seseorang itu pakai data apa? Apa ke BPS atau cukup ada aplikasi tertentu dia? Nanti untuk hasil akhirnya itu nanti kami serahkan ke Presiden, Pak. Jadi siapa yang mengakses itu mungkin tidak bisa sembarangan orang nggak, ya Pak, untuk mengakses. Karena kan di dalam data tersebut ada by name, by address dan nick.
Ada nik juga. Iya, ada nik. Jadi kan nanti semua terpadu di dalam nik tersebut. Tuh, jangan-jangan nanti kalau kita ketik nik semua data kita keluar. Betul, Ya? nanti mulai dari nama, tanggal lahir, pendidikan, dan status kesejahteraan, Oh, sosial ekonominya seperti apa iya, gitu. Oke, jadi sahabat LDG penting sekali sahabat LDG mensupport kegiatan BPS ini dengan cara memberi data yang benar ya. Betul. Data yang benar, kemudian pada saat ada forum konsultasi publik Publik, tadi ya dibantu sehingga ini cepat selesai karena juga kita butuh target Betul, gitu ya. betul. Nah, mungkin ada statement closingnya supaya sahabat LDG ini dapat informasi yang lebih lengkap ya, silakan. Ya. Jadi sebelumnya kami dari BPS juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang turut membantu mensukseskan kegiatan-kegiatan di PPS, terutama untuk kegiatan Resosek di tahun 2022 lalu. Nah, untuk tahun 2023 kami juga masih membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan forum konsultasi publik Resosek di bulan Mei 2023. Selanjutnya kami juga dari BPS Kabupaten Kepayang mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Kepayang yang sudah menjadi media sosialisasi Pak terkait dengan kegiatan FKP Resosek 2022 ini. Dan kami harapkan juga sosialisasi ini bisa dapat nanti tersebar informasinya ke seluruh masyarakat Kabupaten Kepayang. Ya. Baik sahabat LDG dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini menjadi hal yang sangat bermanfaat dan dukungan dari sahabat LDG, kawan-kawan semua supaya program BPS ini menjadi sukses, itu adalah harapan kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hestin Rahmanita ya dari BPS atas informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal yang bermanfaat bagi kita semua. Saya kira sahabat LDG demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.